Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, siswa SMA Negeri 1 Bone berhasil memenangkan kompetisi debat pilkada antar pelajar se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel. Kompetisi ini berlangsung di Hotel Claro Makassar pada 9 hingga 11 September 2024. Seperti apa keseruan perwakilan 24 kabupaten kota yang unjuk kebolehan dalam adu argumen? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kompetisi debat pilkada antar pelajar se-Sulawesi Selatan tahun 2024. Kompetisi ini berlangsung di Mahoni Hall, Claro Hotel Makassar pada 9 hingga 11 September 2024. Sebanyak 24 tim yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap kabupaten se-Sulsel menjadi peserta dalam kompetisi ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU Sulsel, Divisi Sosdikli dan Parmas, Hasrudin Husai. Nah, 1 bulan sebelum kegiatan ini, 24 kabupaten kota sudah melaksanakan kegiatan yang serupa. Ya, di tanggal 9, 10, 11, KPU Sulsel mengumpulkan semua yang juara-juara. Ya, juara 1 di masing-masing kabupaten kota, sehingga dimulai tanggal 9 kegiatan technical meeting, 10 kegiatan penyisian, dan alhamdulillah hari ini kegiatan final KPU Provinsi Selatan melibatkan 24 kabupaten kota, SMA, dan sederajat dalam pelaksanaan debat pelajar atau debat pilkada antar pelajar se-Sulawesi Selatan. Nah, apa yang menjadi harapan? Pertama, kita berharap pelajar yang mengikuti debat ini mampu mendiseminasikan informasi di masing-masing daerahnya tentang yang menjadi mosi, tentang hoaks, tentang politik uang, tentang politik identitas, dan lain-lain yang menjadi isu strategis. Ya, harus mampu menjadi diseminasi informasi. Terus yang kedua, bisa menjadi relawan demokrasinya KPU. Ya, harapan kita seperti itu karena siswa-siswa ini orang-orang cerdas semua. Ya, satu orang siswa di masing-masing sekolah distribusi informasi yang menjadi relawan itu luar biasa buat KPU. Debat berlangsung cukup sengit di mana masing-masing tim menunjukkan kapabilitas mereka dalam mempertahankan argumen. Berlangsungnya debat kali ini pun mendapatkan pujian dan apresiasi dari para dewan juri, salah satunya oleh Muhammad Reski Ismail SH. Ya, tanggapan kami selaku salah satu perwakilan dari juri, kegiatan hari ini, debat hari ini sangat luar biasa ya. Pesertanya memang siswa dan berasal dari perwakilan masing-masing kabupaten Sulawesi Selatan. Kemudian mereka mampu tampil luar biasa. Bahkan argumentasinya itu kami kadang heran kenapa bisa tingkat siswa seperti ini itu mampu menyampaikan argumentasi level mahasiswa. Jadi saya sangat senang dan saya juga mengapresiasi penyelenggara ya, khususnya KPU karena kegiatan ini sangat baik dan perlu untuk dilanjutkan. SMA Negeri 1 Bone tampil sebagai juara 1 dalam kompetisi ini. Adapun juara 2 diraih oleh SMA Negeri 17 Makassar, juara 3 diraih oleh SMA Negeri 7 Pindrang, dan juara 4 diraih oleh SMA Negeri 12 Luwu. Perwakilan tim debat SMA Negeri 1 Bone, Nur Mawada, mengaku senang bisa menang di kompetisi ini, meskipun dengan persiapan yang minim dan persaingan yang ketat. Saya namanya Nur Mawada Bur, biasa dipanggil Mawada. Saya Andi Zatil Rifda Hairul, biasa dipanggil Rifda. Saya Niswa Ramadhani, biasa dipanggil Sahwa. Oke, dan pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya. Kasih Kak. Mungkin untuk mencapai kemenangan ini tentu ada persiapannya, apalagi dari luar daerah. Gimana sih persiapannya dan perjalanannya? Sebenarnya kami ini bertiga cukup didadak ya Kak, karena kebetulan dari kompetisi yang tingkat kabupaten itu sebenarnya agak molor dan sempat diundur. Jadi kami ini terpilih di kabupaten itu hamin beberapa jam sebelum keberangkatan ke sini. Jadi tantangannya di situ Kak, karena kami berangkat itu dengan tangan kosong, mosi-mosi belum ada sama sekali. Jadi pas sampai di hotel itu, selama di hotel bahkan kami tidak pernah tidur di bawah jam 12, pasti jam 1, jam 2 untuk pelajari mosinya. Nah, mungkin itu sih Kak perjuangannya, karena akhirnya terbalaskan ya perjuangannya gitu Kak. Tentunya senang sekali Kak, karena banyak ya kalau diingat-ingat ya kita flashback bahwa ternyata memang benar-benar perjuangan itu berat sekali, dan
Pak, tentunya senang sekali, bersyukur karena kebetulan yang di daerah, yang di Bone itu kabarnya tadi waktu pengumuman itu nobar satu sekolah dan ternyata banyak sekali yang apresiasi kami. Jadi Saingan-saingannya gimana sih? Merasa gimana? berat banget, Kak. Putra-putri dari 24 kabupaten kota terbaik itu sebenarnya berat karena lawan kami di kabupaten kami anggap tuh berat, apalagi di betul. Dalam kegiatan ini, KPU Sulsel menggait Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Unhas, Ledhak FHUH, sebagai mitra penyelenggara. Tak hanya perlombaan debat, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan persembahan tarian di penghujung acara. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, salah satu hewan peliharaan yakni anjing terkenal akan kecerdasan dan kepatuhannya melalui kemampuannya untuk mempelajari perintah dan beradaptasi dengan lingkungan. Lantas bagaimana sebenarnya anjing bisa memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dibanding hewan lain dan mereka cenderung patuh kepada pemiliknya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam dunia hewan peliharaan, anjing seringkali dianggap sebagai sahabat terbaik manusia. Salah satu aspek yang sering menarik perhatian adalah kepintaran yang dimiliki oleh anjing yang memungkinkan mereka mempelajari perintah dan tugas dengan cepat. Selain kepintaran, kepatuhan yang dimiliki anjing menjadikannya sebagai salah satu sahabat terbaik manusia. Kepatuhan anjing bukan hanya tentang mengikuti perintah, tetapi juga mencerminkan kedalaman ikatan dan kualitas komunikasi antara anjing dan pemiliknya. Jadi terkait tentang dogi atau anjing, soal kepatuhan itu kembali ke bagaimana anjing dia ketika di siklus alamnya, yang dimana anjing itu nalurinya adalah berburu. Nah, pada zaman dulu anjing itu dipakai untuk berburu sehingga anjing mempunyai sifat kepatuhan terhadap manusia, yang dimana anjing sifat karakternya itu adalah harus memiliki alfa yang dapat mengontrol mereka. Jadi terkait soal kepatuhan, anjing itu melihat atau memandang dari karakter pemiliknya. Jadi anjing itu mempelajari bagaimana verbal dari ownernya, kemudian bagaimana aktivitas sehari-hari terhadap dogi atau anjing yang diberikan terhadap mereka, sehingga disitulah anjing dapat bisa dilatih atau diajar sehingga mereka dapat patuh. Beberapa anjing dikenal memiliki kecerdasan yang tinggi seperti Border Collie, Poodle, dan Golden Retriever. Anjing-anjing ini seringkali dapat untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks seperti mencari barang yang hilang hingga mengikuti serangkaian perintah yang rumit. Namun, hal ini membutuhkan pelatihan dan juga kepatuhan yang sangat bergantung pada cara pemilik berinteraksi dan melatih anjing mereka. Nah, kalau tingkat kecerdasan itu berbeda dengan kucing. Anjing sifat gennya itu dia kecerdasannya lebih tinggi ketimbang dengan kucing. Makanya anjing lebih sering atau gampang dilatih, terutama oleh pihak kepolisian yang bernama K9 ya. Jadi anjing dilatih sehingga mereka dapat menerima latihan dari polisi. Jadi kalau soal kepintaran anjing memang secara medik itu otaknya memang lebih besar ketimbang kucing. Jadi otaknya lebih kompleks dan dapat di situ ada secondary cortex di situ yang memang di mana anjing dapat melatih atau menerima sesuatu arahan dari ownernya. Kepatuhan anjing bukan hanya tentang menuruti perintah, tetapi juga mencerminkan rasa saling percaya dan komunikasi yang lebih efektif antara anjing dan pemiliknya. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, ancaman di darat, laut, udara, dan bahkan ancaman cyber menjadi fokus latihan gabungan Amerika Serikat Indonesia Super Garuda Shield yang juga melibatkan banyak sekutu Amerika Serikat dan negara kawasan. Mengapa latihan ini terus dilakukan dan apa manfaatnya bagi kedua negara? Selengkapnya dilaporkan tim VOA.
Sedikitnya 5.500 tentara dari 10 negara termasuk Amerika Serikat mengikuti latihan gabungan militer Super Garuda Shield yang diselenggarakan TNI Republik Indonesia. Sejumlah negara lain mengirim pemantau. Di masa transisi pemerintahan, Dubes AS untuk Indonesia menyebut AS siap bermitra dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. We have worked with the new president because he was Minister of Defense. He is well known to us and we have worked together because of his position in this government. Seperti tahun sebelumnya, Latgab bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kemitraan militer negara peserta. Tahun ini, serangan siber jadi salah satu tambahan materi yang dibahas. TNI menekankan Indonesia kukuh pada ideologi non-blok dalam kompetisi AS Tiongkok. Kan tidak bisa kita menyatukan satu doktrin untuk menjadikan satu. Dan kita bukan aliansinya dia. Ya. Kita hanya mencari, melihat mana yang lebih baik untuk diadop oleh kita. Tak hanya dengan Amerika Serikat, Indonesia dan negara-negara di kawasan juga menggelar latihan gabungan militer dengan Tiongkok, negara kompetitor utama AS di kawasan yang berseberangan dalam memandang kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Analis menilai tak jarang latihan gabungan militer adalah bagian dari diplomasi pertahanan. These exercises are primarily a form of defense diplomacy. And they're meant to send political signals. They're often more important about the kind of strategic signals they send than actually the military value of them per se. And I think that's really the case with Indonesia and the exercises we do with Indonesia to show that there is this deepening defense cooperation relationship between the two countries. Analis lain mengamati strategi yang dilakukan negara kawasan ini untuk mempertahankan ideologi non-blok kawasan, meski Amerika masih jadi negara acuan untuk melakukan latihan gabungan. The Indonesian Navy warships is able to communicate directly with the American warships. The kind of exercises is sophisticated, high-end, but with the Chinese, it's a bit different. It's basically basic, simple passing exercises, signaling exercises with each other. There is one Southeast Asian naval official that shared with me the exercises with the Chinese are so basic that they can be done with a fishing vessels. Lowy Institute mencatat sepanjang tahun 2021 hingga 2023, Amerika Serikat melakukan 525 latihan militer gabungan yang tercatat dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ini membuat AS sebagai negara di luar Asia Tenggara yang paling banyak melakukan latihan gabungan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Dari Washington DC dan Sidoarjo, Jawa Timur, Virginia Gunawan, Ahadian Utama, Hafiz Sahadeva, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.